Saudara, sabat adalah suatu perhentian. Ya, saudara, suatu perhentian apa? Satu resting, satu istirahat. Ya, capek kita harus hilang. Orang beristirahat, saudara, pasti capeknya hilang. Kalau sampai saudara beristirahat, tiduran, saudara nggak bisa langsung tidur. Sampai waktunya saudara harus bangun, harus kerja, saudara tetap melek saja, tidak bisa tidur. Saudara tidak istirahat. Saudara badannya tiduran, tetapi saudara semuanya sedang tegang, sedang stres. Saudara, nah sabat juga sama. Kalau saya dan saudara ada waktu khusus dengan Tuhan, katakan waktu khusus dengan Tuhan, itulah sabat saya. Saudara, begitu banyak orang sibuk sekali, ya, begitu banyak orang repot sekali. Jangan ganggu aku, ya, very busy dan lain sebagainya. Semua ungkapan tentang betapa dia itu seorang yang hebat, saudara, seringkali kita lakukan. Saudara, itu semakin secara psikologis, ya, secara psikologis semakin menekan kita untuk kita semakin stres. Kalau saudara banyak kerjaan, banyak pikiran, maka saudara dianjurkan oleh firman untuk sabat. Ketika saudara sabat, berhenti dari semua kegiatan saudara. Saudara ingin mendengar suara bisikan yang sangat halus dari Roh Kudus. Maka saudara ketemu dengan Tuhan. Semua capek, stres, pikiran yang bunek dalam pikiran saudara. Semua kemustahilan saudara. Semua ketidakmungkinan hidup saudara. Semua putus asa, cukup sampai di sini saja. Hilang seketika. Ketika saudara ada sabat dengan Tuhan. Dan Tuhan membaharui kekuatan saudara. Saudara. Amin. Tuhan akan membaharui saudara. Ini pentingnya sabat. Saudara yang kekasih, dan saya akan menjelaskan mengenai soal ini. Dan pendidikan jiwa ini, saudara, adalah sesuatu hal yang istimewa. Saya ingin kita bangkit berdiri sejenak dan membaca 3 buah ayat berikut dalam Yesaya pasal yang ke-58, ayat 8, 13, dan 14. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Menurut saudara, 3 ayat ini dahsyat apa tidak? Luar biasa dahsyat, saudara. Kita harus mengetahui bahwa dari banyak ayat-ayat firman, saudara, kadang-kadang itu Tuhan memberikan 1-2 ayat yang istimewa, saudara, untuk menjadi suatu penekanan. Saudara, kalau saudara mendengarkan dan melihat di video atau di film orkestra, saudara, ada puluhan macam alat-alat musik di sana. Dan semua itu tidak selalu bunyi. Kadang-kadang semua bunyi dan membahana luar biasa. Memenuhi stadium itu atau memenuhi gedung konser itu. Tapi kadang-kadang hanya seruling saja yang bunyi. Kadang-kadang hanya violin saja yang bunyi. Kadang-kadang hanya drum saja yang berbunyi. Saudara, kapan semua
berbunyi, itu ada tandanya. Orkestra dari ayat Alkitab juga demikian. Kadang-kadang hanya soal kesucian, kadang-kadang hanya soal berkorban, kadang-kadang hanya soal kesetiaan. Tetapi apa yang saya dan Anda baca dari 3 ayat ini seperti satu orkestra ketika dirijennya dia membuat tanda aba-aba bahwa semua harus berbunyi. Dan dia menahan tangannya dua-dua di atas sampai semua instrumen berbunyi. Dan begitu cepat dia menurunkan, semua harus stop. Saudara, Alkitab itu saya pikir demikian. Tuhan tidak memberikan suara dan lagu yang biasa, yang slur orang Belanda bilang, yang biasa aja, bosan kita dengarnya. Tapi Alkitab memberi pada kita penekanan-penekanan pada beberapa pelajaran yang istimewa. Apa yang saya dan Anda baru baca adalah tentang Sabat. Sabat ini orkestrasi dari Allah, harus semua bunyi. Membahana banget. Dan itu akan membuat saya dan saudara terperangah dan terkejut. Sampai Tuhan mendatangkan kendaraan tingkat tinggi. Kendaraan tingkat tinggi kepada saudara, kepada saya. Barangkali saudara belum pernah mengalaminya. Saudara harus mengalaminya. Maybe you never in your life receive from God and experience such kind of experience that is so great, so wonderful, so spectacular. It's like an orchestra that have been all together moving on, all together in a marching by the dirigent. After that, only some of the instruments must be blown, must be taught. And after that, all the orchestra, all the instrument. Saudara, ayat yang kita baca tadi, itu penekanan dari semua instrumen kuasa Allah dinyatakan. Pas apa? Pada birama apa? Pada orkestra tersebut, dia harus bunyi. Pada birama Sabat. Orang yang mengikuti Sabat dan orang yang mensabatkan hidupnya kepada Tuhan, dia mempunyai satu hidup yang membahana, satu hidup yang indah dan yang sangat merdu didengar. Saya merindukannya. Itu sebab saudara harus belajar, gimana ya aku bisa sabat ya. Saben hari cuma cari uang, menghitung nota, harus bayar kapan. Saben harus kepikiran beli gas, kepikiran bayar sekolah. Saudara, kepikiran sakit ditunda untuk berobat karena tidak punya uang. Maafkan saya. Saudara tidak punya satu orkestra dalam hidup saudara. Saya tidak mau macam begitu. Ketika saya tidak pegang uang banyak bersama dengan Ibu Gembala tempo hari, ketika kami merintis pekerjaan Tuhan, juga kami tidak macam demikian. Kami adalah orang-orang tidak punya uang, tapi yang sangat happy sekali. Saya memberitahu kepada saudara, rahasianya ada pada hati kita. Katakan, rahasianya ada pada hati saya. Bukan hati orang lain. Nah ini saya mau bicara. Banyak kali ketika kita susah, kita mulai satu. Ini filosofi ya. Membandingkan kita dengan orang lain. Betul apa tidak? Dua, kita mulai mencari siapa kambing hitam. Siapa yang bersalah. Siapa yang harus bertanggung jawab. Sehingga nasibku begini miskin. Begini melarat. Begini tidak berhasil. Anak-anak muda menyalahkan orang tuanya karena tidak bisa memberikan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan selalu menyalahkan orang tua. Saudara, semua unsur pencarian nomor 2 tadi, siapa yang salah ya? Ini akan membuat saudara dan saya terpuruk lebih dalam. Kalau dalam 1 bulan atau 1 minggu saudara punya pendapatan berkurang, saya ajari ya, supaya saudara punya satu orkestrasi dari firman Tuhan. Izinkan Tuhan berfirman, bersabda, mendengungkan ayat yang pernah saudara hafal, mendengungkan ayat yang pernah saudara dengar ketika saudara duduk di bangku di gereja. Izinkan Allah memperdengarkan suara sorga dalam nyanyian yang luar biasa.
maka saudara punya hati itu melted, mulai melunak, ya, dan mulai meleleh. Saudara, kenapa sih orang itu susahnya lama? Hatinya itu kaku, beku. Harusnya ketika dia susah itu melted. Harusnya punya hati itu meleleh ketika dia susah. Maka cepat selesai. Tapi dia semakin menyalahkan, cari siapa? Istriku ini, suamiku ini, anakku ini, orang tuaku ini. Saudara, tidak ada sahabat sama sekali. Dengarkan, kalau engkau ingin hidup bahagia, caranya harus bersahabat. Belajar menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu tanpa mencari siapa yang salah. Apakah itu berat? Gak berat. Bagi orang sombong dan egois berat sekali ini. Bagi orang yang rendah hati dan lunak hatinya, gampang. Aku gak mau nyalahkan kamu, aku tidak salahkan. Aku mau mawas diri di hadapan Tuhan. Selesai. Dia punya sahabat dalam hidupnya. Uang kurang, sebentar aja Tuhan akan kasih dan cukupi buat dia. Tetapi kalau saudara dan saya tidak melted hatinya, saudara begitu keras dalam hati saudara. Semakin aku sengsara, semakin keras hati kepada gereja, keras hati kepada pendeta. Saudara, dari sorga Tuhan melihat, ya ampun, kamu itu siapa ya? Kok kamu kayak begitu sombongnya? Saudara, itu sebab seringkali orang yang tidak ada sahabat, saudara, dia tidak bertahan lama di dalam hadirat Tuhan. Dia akan mencari pelarian yang lain. Dia pikir dengan dia mencari pelarian, dia akan bisa reda. Dia punya kekecewaan, dia punya sakit hati. Tidak. Sudah, dia semakin dekat dengan neraka. Itu sebab pelajaran sahabat ini pelajaran yang penting sekali. Ya, tadi kita baca dalam ayat yang ke-8, saudara, perhatikan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Ini dulu ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Kalau kau tidak melakukan sabat, kau itu dalam kegelapan, tanpa ada terang sama sekali. Saudara, lihat begitu banyak orang Kristen, saudara, yang terpaksa ditinggal oleh Tuhan dan Tuhan tidak sudi memandang dia lagi. Saya bilang ini benar. Banyak pendeta mendoakan, saya mendoakan. Gak ada jawaban, gak ada beda. Gak ada perubahan, babar belas. Kan kasihan orang kayak begini. Saudara, saya berharap Anda tidak. Itu sebab setiap kita mempunyai satu kesempatan kembali. Semua katakan, mumpung saya masih hidup. Mumpung saya masih kuat. Saudara, seringkali saya dan saudara menggunakan hidup dan kekuatan dan energi kita untuk dosa. Hanya untuk cari duit saja. Tidak dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, engkau menyenangkan hati Tuhan sedikit aja, engkau dicurai berkat luar biasa. Dicoba, apa yang saya omong dicoba, gitu loh. Supaya saudara punya sejarah yang beda. Saudara tidak terus berkeluh kesah, tidak terus-menerus meneteskan air mata duka, air mata kemiskinan. Saudara, sorry to say this, that so many Christians fall into poorness, kemiskinan. It is because his heart or her heart is very hard and quite far from God. You must come again and encounter His grace. Kau harus kembali datang kepada Tuhan dan mendekati tahta kasih karunia Tuhan. Cepat sebelum kau mati. Sebelum kau mati, cepat datang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan hidup saya ini, semasa kita masih dikasih kesempatan, kita boleh menikmati anugerah sabat dari Tuhan.
Hati saudara jangan dikasih biar kemerungsung terus, ya mau marah terus, emosi terus, sakit hati terus, cemburuan terus, menyalahkan orang terus. Engkau perlu sabar. Ya. Nah, kalau sudah ayat 8b, ya, kebenaran menjadi barisan depanmu. Kebenaran atau firman atau kuasa firman di depan saya. Katakan di depan saya ada kuasa firman. Tangannya seperti saya. Di depan saya ada kebenaran. Kuasa firman di depan saya menjadi tameng hidup saya. Pembuka jalan saya. Tidak ada yang berani melawan. Karena kebenaran Allah berbaris di depan saya. Saudara tahu berbaris itu berlapis-lapis. Bukan cuma satu tameng saja. Firman yang saudara terima dan saudara percayai, dan saudara mau melakukannya itu barisan. Barisan kebenaran di depan saudara. Ya. Terus kemudian kalau ada barisan kebenaran firman di depan dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Katakan di belakang saya ada berlapis-lapis barisan kemuliaan. Wow, beri tepuk tangan bagi dia. Kayak apa hebatnya saudara. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu betul terjadi pada saya, itu terjadi pada saudara. Please, dalam hati saudara harus saudara bilang sebelum aku mati, ayat 8 ini harus terjadi sama aku. Di mukaku berlapis-lapis kebenaran Tuhan. Yang menjagai aku, yang berperang ganti aku, yang membuka jalan bagi aku. Tidak ada yang bisa berada di depanku lagi. Semuanya disingkirkan oleh kebenaran Allah yang ada di depanku. Dan di belakangku ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupanku. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, formasi ini adalah formasi raja sedang berarak-arak. Raja sedang mengadakan defile. Dan rakyat ngerubung di kiri kanan jalan. Saudara, mungkin raja berangkat dari satu istana menuju istana yang lain. Saya beritahu ya, dengan formasi di depan kita kebenaran Allah. Dan di belakang kita ada kemuliaan Allah. Saya mau kasih tahu, saudara dan saya adalah rajanya. Apa? Rajanya. Karena saudara anak raja di atas segala raja. Jadi dia kirim kebenaran di depan saudara. Dia kasih kemuliaan di belakang saudara. Dia betul-betul mengangkat saudara, menghargai saudara sebagai anak dari raja segala raja. Itu berarti saudara raja pewaris kerajaan sorga. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara demikian. Semua raja, semua sultan, kalau di tanah Jawa, ya saudara, semua raja di dunia macam begitu. Semua kaisar, kalau mau pindah dari satu istana ke istana yang lain, dari istana musim dingin menuju ke istana musim panas, berapa puluh kilometer jaraknya, orang rubung semua. Dan raja dan ratu selalu di tengah. Di depan ada barisan, ya, di belakang ada barisan. Itu tanda, ada tanda kerajaan. Semua katakan, memang saya anak kerajaan sorga. Saya tidak akan kekurangan kemuliaan. Saya tidak akan kekurangan kemuliaan. Karena kebenaran firman dan kemuliaan Allah mengapit hidup saya. Amin. Saya mau tanya, kurang apa saudara? Coba tanya pada samping. Kalau sudah begini, Anda dan saya kurang apa? Tanya gitu. Tanya terus sampai jawab. Ayo, tanya. Apa jawabannya? Kurang apa? Saudara, saya kasih tahu, engkau kelebihan. Tidak kekurangan tapi kelebihan.
Ya, apa saudara? Kelebihan. Engkau tidak kekurangan. Ya, para kekasih ayat 13. Ini penting sekali. Subjudulnya adalah menghormati hari Sabat. Ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus. Saudara, menginjak-injak hari Sabat itu apa? Menginjak-injak hari Sabat berarti saudara tidak menghargai saat kebaktian saudara kepada Tuhan. Saudara lebih ya memberati apalah, cari uang lah, atau mau jalan-jalan lah, mau makan terus atau mau having fun. Saudara ingin supaya hidup saudara ini tidak ketinggalan zaman dari tetangga, dari famili saudara. Tetapi sebetulnya saudara menginjak-injak hari Sabat. Itu sebab anak-anak Tuhan, pada hari Sabatnya Tuhan, kita ada 2 hari Sabat. Yaitu Bible Study hari Rabu dan hari Minggu, kebaktian KKR. Saudara, jangan kemana-mana kecuali ke rumah Tuhan. Kecuali kemana? Ke rumah Tuhan. Saudara ini percaya sama firman apa tidak? Atau cuma separuh? Kalau saudara sepenuhnya percaya, saudara akan kagum benar. Ayat 14, saudara akan kagum. Tuhan kirim kendaraan tingkat tinggi. Kenapa saya katakan tingkat tinggi? Karena kendaraan ini akan membawa saudara dari satu puncak bukit kepada puncak bukit yang lain. Ini namanya jalan tingkat tinggi. Katakan kendaraan tingkat tinggi. Tidak melalui darat, tetapi melalui udara. Orang zaman dulu tidak ada yang bisa naik pesawat karena tidak ada. Saudara, tetapi Tuhan dari perjanjian lama sudah kasih kendaraan tingkat tinggi. Keajaiban-keajaiban selalu dinyatakan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menghargai Sabat Tuhan. Saudara menghargai Sabat Tuhan, saudara akan menjadi satu orang yang sungguh-sungguh menjadi kekasih dan biji mata Tuhan. Tidak ada cara yang lain, saudara. Engkau harus betul-betul menghayati kalimat Sabat. Ini pendidikan jiwamu demi kekayaan, kehormatan, dan martabat tinggimu, para kekasih. Dan kalau engkau dapat, anak keturunanmu dapat. Saudara, betapa banyak orang mengatakan, asal aku cari uang yang banyak, ya anak cucuku semua akan bisa makmur. Berantem, bukan makmur, berantem sih. Saya segini tua sudah melihat banyak kasus demikian. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara itu mendapat berkat dari Bapa di sorga. Katakan, berkat saya hanya berasal dari Bapa yang di sorga. Saudara, maka saudara akan mendapat satu kepenuhan daripada semua perjanjian Tuhan, realita janji Allah. Siapa yang mau menggugat saudara? Adik saudara, kakak saudara, famili saudara, orang yang serik dan orang yang iri hati kepada saudara, gak ada yang berani. Semua katakan gak ada yang berani. Karena pembagian warisan saya, kemuliaan saya dari Bapa yang di sorga. Jangankan manusia, setan iblis pun tidak berani. Dalam nama Yesus, amin. Jadi para kekasih, bersabatlah. Artinya kalau tidak ada hari kebaktian, sehari-hari kita sabat. Gak boleh kemerungsung hidup saudara. Tidak boleh saudara terus deg-degan terus, terkejar-kejar. Tidak boleh saudara kepikiran berat terus. Tidak bagus. Itu menandakan engkau mau mengurusi urusanmu sendiri. Seharusnya engkau sabat, tapi engkau mau mengurusi urusanmu sendiri. Ini tadi ayat 13. Oke? Semua katakan, bila saya setuju dengan ayat 13, maka saya diberi ayat 14. Kendaraan tingkat. Tepuk tangan bagi dia. Saudara, selalu harapkan kendaraan tingkat tinggi dalam hidup saudara. Saudara boleh tidak punya kendaraan apapun,
Baik roda 2 maupun roda 3. Roda 3 itu apa? Ya, bajai. Ya. Atau roda 4. Saudara, satu kali saya melihat truk yang panjang dan berat sekali. Bagian belakang saja rodanya 16. Satu deret itu 4 deret. Kalau 3 deret saya sering melihat. Ini 4 deret. Lebih panjang lagi. Di depannya 3 deret. Baru kepalanya. Dia mengangkut barang logistik yang sangat mahal. Karena apa? Karena berat sekali. Yang punya orang sangat kaya. Mungkin pemerintah yang punya. Yang bisa beli barang yang dimasukkan dalam kendaraan tersebut. Tetapi saudara mesti tahu, saya mesti sadar, itu kendaraan tingkat rendah. Halo, tingkat apa? Kendaraan yang melata di jalan. Semua katakan, kendaraan bagi saya disupport oleh Tuhan Yesus adalah kendaraan tingkat tinggi. Amin. Percaya? Engkau tidak akan melewati sungai, lembah, ataupun jurang, ataupun kecelakaan. Engkau itu dari satu puncak kepada puncak yang lain. Engkau dibawa. Saudara, kendaraan tingkat tinggi itu sesuatu hal yang saya dan Anda mendambakan. Tetapi saya dan Anda pasti dikasih. Bila S-A-B-A-T. Bila sabat. Amin. Itu sebab kita harus bersabat. Contoh sabat di rumah bagaimana? Tadi saya sudah singgung sedikit. Jika saudara mau berantem, saudara mau tidak terima, saudara mau mencari siapa yang salah. Saudara merasa bagian saudara kok dikurangi. Bersabatlah. Dan berkatalah, Tuhan, hamba tidak membutuhkan semua ini. Ini semua barang-barang yang fana. Ini semua dengan nilai yang murahan. Hamba cuma membutuhkan sabat dengan Engkau. Apa yang akan saudara terima? Kendaraan tingkat tinggi. Amin. Pilih yang murahan, yang rendahan, atau yang tingkat tinggi. Yang benar. Apa? Tingkat tinggi. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ketika saudara diangkat oleh kendaraan tingkat tinggi ini, saudara tahu apa orang-orang di bawah lihat saudara? Wah, hei, ajaib, aduh, tinggi banget. Ini mesti Tuhan yang melakukan. Betul apa tidak? Iya. Sebab saudara mesti pikir siapapun saudara. Saudara orang mampu, orang tidak mampu, orang setengah mampu, tidak peduli. Biarkan Tuhan memberi kendaraan tingkat tinggi kepada saudara. Inilah hasil orang bersabar. Saudara, dia tidak kena mengena, dia tidak nyenggol, dia tidak menendang orang. Karena dia ada di atas. Saudara, orang hanya mengagumi bagaimana Allahnya dia memperlakukan dia semacam itu. Saya ingin jemaat Kristus Penebus mempunyai sejarah yang baik. Katakan sejarah yang baik. Saya bosan, saya capek dengan sejarah hidup saya. Saya merindukan sejarah sabat. Saya merindukan sejarah kendaraan tingkat tinggi. Amin. Tuhan ingin supaya saya dan saudara boleh menikmati kendaraan tingkat tinggi. Semua katakan kendaraan tingkat tinggi buat saya. Saya bosan dengan semua yang rendahan. Saya merindukan Tuhan mengangkat dan memuliakan saya. Saya mau bersabat dalam nama Yesus. Amin.